teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat datang di Instagram live-nya Wom Finance ya. Seperti biasa nih, kita udah sering banget kan ketemu. Untuk yang pertama kali join, perkenalkan, aku Tania. Aku merupakan HC Branding di Wom Finance. Nah, hari ini aku akan live bareng sama Ibu Erlita Faradina. Nah, sebelum kita ajak Bu Erlita untuk join, aku akan cerita sedikit nih. Bu Erlita itu merupakan Centro Manager di Wom Finance ya, yang tepatnya itu ditempatkan di daerah Sulawesi gitu ya teman-teman. Nah, Bu Erlita itu awal masuk ya, sorry teman-teman tadi ada gangguan sedikit. Nah, aku lanjut ya teman-teman. Nah, jadi Bu Erlita ini merupakan MT di Wom Finance. Jadi di awal masuk di Wom Finance itu Bu Erlita masuk di program manajemen trainee gitu teman-teman. Nah, sekarang beliau itu sudah menjadi Centro Manager di daerah Sulawesi, dan kalau di kita itu bilangnya Region Kalsul, Kalimantan dan Sulawesi gitu ya teman-teman. Nah, hari ini aku akan sharing sedikit nih sama Bu Erlita terkait gimana sih program MT di Wom Finance dan bagaimana karir Bu Erlita pada saat sekarang menjadi Centro Manager gitu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita ajak Bu Erlita untuk join kali ya. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman gimana nih, udah pada makan siang belum? Buat yang masih rebahan, buat yang masih males-malesan, ayo semangat ya teman-teman menjalani hari ini. Halo Ibu Erlita. Mbak Tania. Halo Bu, untuk suaranya jelas ya Bu Sorry ya? ya, terlambat. Iya, nggak apa-apa Bu. Lagi sibuk ya Bu ya? Rapid massal. Oh gitu, di BU lagi rapid massal ya? Ya, lagi rapid massal di BU. Oke. Oke deh Bu Erlita, selamat datang di Instagram Live Wom Finance ya Bu ya. Oke, thank you Mbak. Ya, untuk teman-teman semua nih, ya perkenalkan, ini Bu Erlita Faradina itu merupakan Centro Manager ya Bu ya. Tepatnya itu di mana sih Bu penempatannya? Kenapa Mbak? Tepatnya itu penempatan ya? Di BU Kalsul, tepatnya di Makassar Mbak. Oke deh. Nah, Ibu Erlita, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang ya kan Bu. Nah, untuk memulai sharing kita hari ini, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bu, dari mulai dulu kuliah di mana, terus gimana caranya awal masuk di Wom Finance gitu sih Bu, singkatnya aja. Oke, thank you ya Mbak Tania. Sore, saya perkenalkan diri, saya Rita Faradina, saat ini Centro Manager untuk wilayah Sulawesi. Saya awal karir di Wom Finance itu di 2014, tapi sebelumnya saya kuliahnya itu mungkin jauh sekali ya, jurusannya dengan dunia finance. Saya lulusan dari teknik kimia di tahun 2012. Setelah lulus kuliah itu saya sempat kerja dulu di Bank Mandiri selama kurang lebih 1 tahun setengah. Di 2013 itu saya resign, dan di 2013 akhir, saya resign di 2013 akhir. Sempatlah saya job seeker lah ya Mbak, cari kerja kesana kesini sampai akhirnya di April 2014 di Banjarmasin tepatnya ya. Saat itu saya lihat lowongan kerja di salah satu hotel, ada event, ada Wom Finance. Jujur itu saya baru pertama kali kenal yang namanya Wom Finance. Yang saya tangkap sih finance ya, berarti nggak jauh-jauh dari dunia pembiayaan. Di sana saya coba apply lowongan kerja. Waktu itu yang ditawarkan awalnya bukan MT. Bukan yang saya lihat posisinya bukan MT. Saat itu ada HC ya, kalau nggak salah untuk posisi HC di Wom Finance cabang Banjarmasin. Dengan Mbak Intan saat itu dari HCHO dan dari tim cabang Banjarmasin. Akhirnya saya masukin lamaran, saya diminta untuk ikut tes. Di awal itu interview, tapi di interview saat itu untuk posisi manajemen trainee atau MT ya Mbak. Waktu itu kita ada sekitar lebih dari 50 orang, kita tes. Saat itu interview, lanjut dengan proses psikotes. Dari psikotes itu sekitar 3-4 hari kemudian diinformasiin kalau akan ada interview lagi, tapi di kantor pusat. Hanya 5 orang yang lulus, dan saat itu
Alhamdulillah masuk nama saya sih ya untuk proses interview selanjutnya. Waktu itu dan itu sih saya amazing juga difasilitasi sama WOM untuk pergi ke kantor pusat waktu itu ke HO yang di MGK di 2014 itu kita berangkat berlima dengan semua dibayarin oleh WOM. Kita berangkat pagi, dipulang di sore hari. Bener-bener itu kita seharian proses interview di kantor pusat. Interviewnya dengan, saya ingat sih waktu itu interview dengan 2 orang, terus kita ada FGD juga. Setelah itu sampai sore lah, baru malam hari kita balik lagi ke tempat asal. Sekitar seminggu kemudian saya dapat informasi kalau lulus untuk program MT. Dijelasin sih waktu itu program MT sendiri, programnya akan ada proses in-class, ada proses OJT, dan selanjutnya akan ada proses ikatan dinas selama kurang lebih 2 tahun ya Mbak. Sampai akhirnya kita diinformasikan 2 orang saat itu dari Kalsul yang lulus, perempuan dua-duanya, kita diminta untuk melakukan medical check up. Setelah melakukan medical check up, kita tanda tangan PKWT. Waktu itu kami sih tanda tangan PKWT-nya di cabang Banjarmasin di April 2014. Sampai akhirnya di 30 April saya join di WOM Finance. 1 Mei 2014 berangkat ke Jakarta untuk proses OJT. OJT sendiri itu kurang lebih 1 bulan lebih lah Mbak. OJT itu berarti in class juga ya Bu ya? Iya, in class dulu kita waktu itu di BU Jatase ya. Waktu itu di BU Jatase kita in class kurang lebih satu bulan lebih lah. Setelah itu baru kita ditentuin untuk dapat di cabang mana. Kebetulan OJT saya waktu itu berempat dapatnya di cabang Ciledug. Dimulai dari Juli 2014, saya OJT di sana sampai dengan Agustus 2015, Mbak Tania. Jadi kita OJT-nya di 4 function. Jadi kita belajar di marketing, belajar di kredit, belajar juga di collection, belajar juga di operation, kita tandem juga, kita ikut nagih juga, ikut semua proses sih. Bener-bener kita nggak cuma belajar sama head atau belajar dengan supervisornya, enggak. Tapi kita bener-bener belajar sama semua staffnya. Karena apa? Karena kita ini kan nanti dididiknya begitu ikatan dinas ya memang di level supervisor ya sampai dengan super ataupun level head. Jadi benar-benar kita harus tahu kerjaan dari bawah. Dari yang namanya di kredit itu kita lakukan vertel, kita analisa map juga, di collection itu juga waktu itu belajar input DKH juga, membaca pengisian DKH, belajar dengan adminnya. Terus juga di operation itu kita belajar cara bagaimana sih waktu itu admin kredit ya, kebetulan masih di operation, kita input dan semua dari pekerjaan bawah sampai dengan pekerjaan atas. Dan membuat saya sih itu pengalaman yang luar biasa ya. Saya karena berbeda sih dengan pekerjaan saya sebelumnya yang mungkin dulunya teller, hanya pekerjaan yang sama setiap harinya. Kalau ini belajar 4 divisi dan kita di sana kebetulan saya dapat kepala cabang yang buat saya sih ini ya mendukung sekali, dan dia itu tidak membeda-bedakan anak MT yang kita pernah dengar sebelumnya. Anak MT begitu masuk ke cabang itu dianggapnya kayak audit lah, dianggapnya anak MT mau enaknya. Tapi di sana itu kita benar-benar di Ciledug itu kita diterima, kita dianggap seperti karyawan, bukan seperti anak OJT yang hanya 1 tahun, bukan, tapi seperti kita benar-benar bekerja gitu loh. Beruntung banget sih karena saya bilang saya dapat OJT di cabang itu sekitar 1 tahun tuh. Setelah Oh ya, Bu Erlita, berarti Bu Erlita itu aslinya Banjarmasin ya? Betul. Oke, nah berarti awal penempatan itu kan langsung ke Jakarta tuh Bu. Itu kan jauh ya dari rumah. Apa itu di Betul. awal adaptasi tuh agak susah nggak sih Bu untuk jauh dari orang tua yang biasanya kayak deket gitu, dan tiba-tiba harus ditempatkan di Jakarta gitu dengan culture yang pasti berbeda dong dengan Banjarmasin gitu Bu. Betul sekali. Ya, betul Mbak Tania. Saya bilang itu mungkin pertama kalinya saya hidup terpisah dengan orang tua juga ya, karena mungkin dari sekolah sampai saya dengan kuliah kebetulan saya tidak kos ya, saya tinggalnya dengan orang tua gitu loh. Tapi akhirnya justru saat kerja saya nggak jadi anak kos yang benar-benar harus tough gitu loh, harus kuat ya, sakit mungkin sendiri ada ya teman-teman sih. Saya bilang teman waktu itu kita kurang lebih ber 15 ya kalau saya nggak salah ingat ya Mbak, kita itu 15
itu ya benar-benar kita kayak saudara semuanya. Awal-awal itu benar-benar beradaptasi sih, tapi ya balik lagi sih niat kita apa datang gitu loh, niat kita kerja ya insya Allah sih menurut saya saat niat kita kerja juga pasti Tuhan dengar kok niat kita baik. Tapi ya kalau yang namanya halangan yang sebelumnya mungkin ya Mbak saya nggak pernah kena macet gitu kan, harus yang pokok begini sih, terus naik kendaraan umum gitu-gitu loh, yang kendaraan umum yang berdesak-desakan. Dari situ sih kita belajar bahwa kehidupan keras ya kita harus kuat gitu loh. Oke, dijadikan pembelajaran hidup aja ya Bu ya, karena kan belum tentu semuanya bisa mendapatkan pembelajaran seperti itu gitu ya Bu ya. Betul, beruntung sih Mbak kalau saya bilang bergabung di MT-nya WOM gitu loh. Salah satunya apa ya yang saya bisa bilang, WOM memfasilitasi semua loh gitu loh, tidak cuma-cuma kok gitu loh. Apapun kita mau pergi ke sini ya difasilitasin gitu loh. Tempat tinggal kita dikasih budget untuk tinggal gitu loh. Nah Bu, kalau misalnya untuk program MT ini sendiri kan kita tidak mengenal jurusan ya Bu ya, jadi dari semua jurusan kita menerima gitu. Nah dengan Ibu Erlita sendiri pun kan dari teknik kimia nih sangat jauh banget kalau dilihat dari kita yang di dunia finance gitu ya Bu. Nah itu ada kesulitan tersendiri nggak sih Bu dari kuliahnya di teknik nih tiba-tiba masuk terjun ke dunia finance gitu? Kalau dibilang kesulitan pasti ada ya Mbak, harus belajar lagi lah istilah-istilahnya di dunia finance. Tapi kebetulan saya juga kan awal bekerja itu memang tidak sesuai jurusan ya, maksudnya di perbankan. Jadi di situ saya sudah juga mulai belajar waktu itu bagaimana cara melayani konsumen, bagaimana cara membedakan uang palsu. Masuk ke uang finance seperti belajar lagi sih Mbak. Bener, jujur sih kalau dibilang seperti belajar lagi ya. Saya banyak browsing juga istilah-istilah dulu dari WOM Finance. Pas pertama kali kita in class kita diajarin itu juga jujur sih banyak sih yang saya sendiri istilahnya itu yang masih belum tahu ya sampai sekarang pun masih belajar juga sih. Saya bilang pastilah kalau kita dari jurusan yang berbeda ya kita berarti harus lebih effort lagi untuk belajar, untuk ya harus rajin lah untuk cari tahu ini apa gitu loh Mbak. Kita browsing mungkin dengan segala ketentuan di finance. Oh itu tapi berjalan aja ya Bu ya, karena pun untuk program MT ini sendiri kan in class ya, jadi diajarin benar-benar dari nol dan semua function diajarin juga, jadi itu membantu ya Bu ya untuk jurusan-jurusan yang di luar finance gitu ya. Betul Mbak. Benar-benar jauh berbeda, tidak ada bedanya dengan jurusan saya, tidak ada yang sama. Oke Bu, nah kalau untuk Ibu Erlita ini tersendiri kan ditempatkan di beberapa region ya seperti Jatase. Ya region ya. Nah itu kan berbeda-beda tuh Bu, untuk berarti untuk culture-nya pun berbeda-beda ya Bu ya. Nah dari Ibu sendiri itu cara menyiasati nih culture dari region yang berbeda-beda itu seperti apa sih? Gimana Ibu bisa berbaur nih kayak oh ini beda region berarti beda budaya gitu. Gimana cara Ibu menyiasati itu semua? Oke, benar Mbak Tania, pasti saat saya sih bersyukur sih bisa merasakan di beberapa region ya. Awal kali itu di Agustus 2015 kita diinformasikan ya kelulusan, sekaligus diinformasikan kita ditempatkan di mana, di posisi apa. Jujur waktu itu saat HC umumkan, saya sempat kecewa. Kenapa? Dari semua wanita, dari semua perempuan di angkatan saya, hanya saya yang ditaruh di region Sumbaksel. Waktu itu pertama penempatannya Jambi. Okay. Semua perempuan itu rata-rata ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat. Memang benar-benar hanya saya satu perempuan yang ditempatkan waktu itu di Jambi ya. Saya sempat protes sama HC memang. Loh kok saya aja sih yang ditaruh di Sumbaksel gitu loh. Kenapa Pak? Ini jauh sekali loh saya bilang. Harapannya pasti kan dulu pengennya di Banjarmasin mungkin atau di Kalimantan ya Mbak ya. Pengennya Bali. Dijelasin lah sama HC bahwa kita tidak ada MT yang balik region. Kalian harus belajar dulu di tempat lain dan sebagainya lah. Tapi saya bilang, loh kok saya aja sih yang ditempatkan di region lain, di Sumbaksel yang saya dengar Sumbaksel gitu loh. Yang mungkin loh ini gitu. Ya di mana ya paling jauh mungkin saya hanya ke Jakarta atau ke Pulau Jawa gitu, ini udah ke Pulau Sumatera.
sempat ada penolakan dari saya bilang, cuman balik lagi saya ingat bahwa ternyata PKWT saya bersedia ditempatkan di mana aja. Tapi ternyata menurut saya bersyukur pernah di sana gitu loh. Awal sekali saya penerbangan saya berdua waktu itu dengan teman saya laki-laki, teman saya di cabang yang lain. Akhirnya setelah diskusi saya ditempatkannya di Lampung, tidak jadi di Jambi waktu itu. Posisinya saya di head ya Mbak, di Agustus 2015 itu. Akhirnya saya sampai di BU Sumbaksel di Palembang waktu itu, kaget, jujur kaget. Kok bahasanya beda, budayanya beda, seperti asing lah ya, masuk ke tempat yang baru, yang mungkin sebelumnya kalau saya compare, saya berada di Jatase, saya berada di cabang itu udah seperti keluarga loh gitu loh, di sana gitu loh. Akhirnya saya masuk di Palembang, saya ketemu BU Head, dijelaskan bahwa ini Sumbaksel ya gitu loh, sekarang kalian harus bisa beradaptasi. Waktu itu dengan Pak Aan, BU Head-nya, harus bisa beradaptasi dengan kondisi di Sumbaksel loh sekarang gitu loh. Kondisinya serba jauh dengan posisi sekarang, dan yang paling ditekankan kita bukan anak OJT lagi gitu loh. Kita sekarang punya target, kita benar-benar menduduki posisi tersebut gitu loh Mbak. Ya pertama tetap sih mikir jauh sekali. Orang tua juga sempat waktu itu, kok jauh sekali. Ada dari orang tua sendiri jujur ada, kenapa tidak di Banjarmasin, itu ada penyampaian. Saya jelaskan sih bahwa kondisinya ya memang kita di rolling dari semua daerah. Even teman saya yang dari Jawa pun ada yang di Kalsul juga, saya sampaikan sih. Cuman ya orang tua balik lagi, tinggal bagaimana kita bisa jaga diri, tujuan kita apa, bekerja dan lain-lain gitu loh. Akhirnya saya jelasin bahwa ya yang penting sih komunikasi ya Mbak. Waktu itu benar-benar dengan keluarga. Saya masuk ke BU itu kaget. Saya kok merasa ini keluarga baru lagi, teman baru lagi, tapi ya balik lagi sih Mbak. Gimana caranya kita bisa beradaptasi ke orang lain ya. Kita yang harus, ya kalau prinsip saya sih kita yang harus ngedeketin orang. Kita yang harus kesannya ya, kita yang banyak bertanya karena kita yang butuh sama mereka loh gitu loh. Hanya itu saja sih prinsip saya waktu itu, berusaha untuk mengesampingkan orang menerima saya atau tidak gitu. Setelah di BU dikasih nasihat, dikasih arahan lah dengan BU Head, dengan area HC waktu itu dengan Pak Anang ya, dengan Pak Anang. Akhirnya besok harinya saya diantar tuh ke Lampung, dengan area waktu itu dengan Pak Anang, area HC dengan area collection kalau nggak salah. Itu bener-bener di situ muncul lagi keraguan, muncul lagi kegalauan saya. Kenapa? Palembang, Lampung yang mungkin kondisinya saat ini sudah ada tol ya. Kalau waktu itu bener-bener kita berangkat jam 7 sampainya jam 6 sore, jalanannya rusak yang kiri kanan itu sawit ya, pohon sawit yang saya juga banyak dengar dari orang Lampung itu banyak begal, banyak hal-hal aneh lah waktu itu. Cuman berdoa sih semoga saya kuat di sana. Saya mikir itu sih. Saya sempat pesimis ya saya bisa nggak ya ini di tempat jauh banget. Udah kemarin saya di Jakarta, sekarang saya ada di Sumatera lagi gitu loh. Bisa nggak ya saya gitu loh. Udah singkat cerita nyampe tuh sore hari. Nyampe di cabang orangnya udah pada pulang, kebetulan karena udah sore. Akhirnya besok lah mulai ngantor, masuk lagi ke dunia baru yang menurut saya diterima nggak ya, pasti itu ya Mbak ya, diterima apa enggak gitu. Saya ngerasa kuat apa enggak di sini. Pertama masuk cabang memang beda ya, pasti penyambutan lah atau penerimaannya pasti akan lebih berbeda mungkin cabang sebelumnya. Saya sempat sih waktu itu, saya diterima nggak sih sebenarnya di sini, sempat ketemu dengan brand setnya juga gitu loh, bicara dengan tim yang lain juga. Tapi ya balik lagi sih prinsip saya, kita yang butuh, kita yang deketin sih Mbak. Hanya itu sih prinsip saya kalau setiap di cabang, kita yang butuh, kita yang deketin, kita yang banyak bertanya mereka seperti apa di sini. Ya mungkin saya juga waktu itu agak roaming juga ya dengan bahasa-bahasa mereka, dengan istilah-istilah, mungkin dengan dengan budaya cabang itu jauh sekali berbeda gitu loh yang saya hadapin di Sumbaksel di Lampung. Akhirnya 1 tahun dari Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2016 ya, saya di cabang Lampung waktu itu. Saya sih senang sih Mbak ya, kenapa saya bilang daerahnya pun enak, ternyata lambat laun akhirnya ya beradaptasi. Saya sudah bertemu seperti keluarga di sana dengan teman-teman di sana. Bersyukurnya sih saya jadi ngerasa
saya punya tambahan keluarga baru lagi di Pulau Sumatera loh, yang saya tadinya orang Kalimantan, yang saya tadinya mungkin sampai kuliah saya tidak pernah punya teman sampai sejauh itu gitu loh. Tapi saya sampai sekarang masih berhubungan baik dengan mereka, baik yang udah tidak di WOM ataupun yang masih di WOM gitu loh. Bener-bener nambah teman jadinya gitu loh. Hanya itu sih Mbak, saling menguatkannya di saat yang mungkin tekanan pekerjaan banyak atau ada masalah pekerjaan ya. Alhamdulillahnya sih kita punya teman di kantor gitu, yang di luar juga kita tetap berteman ya. Prinsipnya tujuan kita baik, tujuan kita bekerja di sana, dan kitalah yang mulai bisa, kita yang harus beradaptasi, bukan orang lain yang beradaptasi dengan kita sih. Oke deh, berarti yang tadinya takut banget ditempatin di jauh dari rumah gitu-gitu, itu sebenarnya salah ya Bu ya, setelah dijalanin itu membuat wawasan tersendiri gitu ya ternyata. Iya benar, betul, dan itu menjadikan pengalaman yang sebenarnya nggak semua orang bisa dapetin gitu ya Bu. Beruntung sih Mbak, aku bilang aku pernah ditempatkan di region yang mungkin teman-temanku tidak di sana ya. Aku sih bersyukur sih, ternyata aku pernah loh di Sumbaksel gitu loh, pernah loh di daerah ini. Pernah di daerah ini gitu loh, pernah bisa ya. WOM Finance sih jadi memberikan saya juga berlibur gratis gitu loh, secara tidak langsung gitu loh. Saya bisa kenal daerah orang, bisa kenal budaya orang lain gitu loh. Karena kadang kita nggak terpikir ya Bu ya, kayak nggak gimana sih itu bisa kita tiba-tiba tinggal di Lampung gitu, yang bener-bener kayak itu nggak ada banget dalam pikiran kita gitu. Tapi karena kita finance dan emang keadaan yang meminta kita seperti itu menjadi pembelajaran, dan ternyata Lampung tuh nggak seburuk itu gitu, padahal itu ternyata jauh dari jangkauan kita gitu ya. Indah banget malahan. Oke deh Bu Erlita. Nah kalau untuk seperti itu kan kita harus memotivasi diri kita sendiri tuh ya Bu, untuk kayak udah nih kita tetap harus fokus sama tujuan kita di awal, yaitu bekerja dan memberikan yang terbaik nih untuk keluarga kah, entah itu untuk diri sendiri pun gitu. Nah motivasi Ibu untuk tetap on track seperti itu tuh apa sih? Motivasi saya tetap on track keluarga sih Mbak. Keluarga, kenapa? Saya sudah pergi jauh-jauh loh, saya nggak mau kecewain, walaupun di perjalanannya mungkin ada ya rasa pengen mundur itu saat kita empty, dengan kita juga ada kontrak kerja dan lain-lain, itu yang buat kita mungkin berpikir dua kali. Tapi saya juga nggak bilang saya mulus, saya yang selalu semangat, enggak. Ada kalanya juga saya mau mundur, itu ada di saat udah jauh dari keluarga, udah pekerjaan mungkin dengan masalah-masalah lainnya, tapi saya balik lagi. Saya bawa nama baik saya, nama baik keluarga, saya udah pergi jauh, terus saya juga dikasih amanah sama perusahaan yang menurut saya sudah sedikit loh WOM Finance mengeluarkan importnya gitu loh Mbak. Memberikan kita, saat kita OJT kita nggak punya target, tapi kita udah digaji loh. Gajinya juga bukan hanya gaji anak OJT, bukan, tapi ya gaji karyawan gitu loh. Dua sih, keluarga dan perusahaan. Itu sih Mbak, cuma motivasi saya sudah masuk ke sana, ya saya harus jalanin gitu loh. Itu sih, hanya itu motivasi yang saya ingat setiap saya galau mungkin ya, setiap saya berpikir mau keluar, setiap saya berpikir kenapa saya jauh, atau kenapa saat saya mau ditawarkan saya pengennya balik ke daerah asal gitu. Oke, karena emang setiap orang pun pasti punya tantangan hidupnya masing-masing begitu ya Bu ya. Jadi emang harus dijalanin aja gitu kan. Kalaupun kita menjalaninya dengan ikhlas pun itu akan berjalan dengan baik ya Bu sebenarnya. Betul Mbak Tania. Iya. Nah di akhir nih Bu, kalau pesan dari Ibu untuk para fresh graduate itu apa sih untuk zaman sekarang nih, apalagi sekarang di era pandemi ya, yang sangat persaingan semakin ketat mungkin untuk teman-teman di luar sana gitu. Untuk para fresh graduate ya Mbak, yang mungkin lagi ya job seeker lah ya, kalau memang ada tantangan jangan pernah menyerah dulu. Karena yang kita alamin di kondisi pandemi ini, apalagi di kondisi pandemi ya, kita harus banyak banget bersyukur di saat banyak perusahaan yang banyak mengeluarkan karyawannya atau apapun, kita masih digaji loh di WOM Finance gitu loh. Kita masih diberi kesempatan untuk kerja. Pesannya untuk para fresh graduate, jangan pernah menyerah sih Mbak.
kejar karir, kejar apapun, selagi memang kita dipercayakan, kita diterima di perusahaan tersebut, jangan pernah menyerah dan jangan ragu untuk masuk MT di WOM Finance. Oke, oke deh. Terima kasih ya Bu Erlita. Semoga teman-teman yang sudah join hari ini, semoga teman-teman yang sudah join hari ini termotivasi ya untuk masuk pada program MT di WOM Finance gitu. Nah, kita juga punya informasi sedikit ya Bu ya, untuk MT di WOM Finance itu akan dibuka di Februari 2021 ya Bu. Oke. Itu di region Kalsul pun Kalimantan dan Sulawesi kita sudah mulai buka perekrutannya di akhir tahun ini. Itu jadi teman-teman semua nih yang lagi join sekarang bisa untuk mulai untuk menyiapkan berkas-berkasnya ya Bu ya, gitu sih paling. Nah, untuk teman-teman jika untuk ada pertanyaan di akhir bulan ya, di akhir tahun ya Mbak ya, untuk Kalsul ya. Iya di akhir tahun ini kita sudah mulai sih untuk perekrutannya. Terima kasih ya Bu Erlita untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore Bu Erlita. Selamat bekerja kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Thank you semua.